saya setiap malam dugem mbak, bangor mbak, bandel mbak. Dan alhamdulillahnya, bismillah, makanya tadi dikasih sakit, akhirnya itu teguran buat saya kan, teguran, ujian, dan itu tadi alhamdulillah masih ditegur di dunia. Coba kalau saya lagi nakal-nakalnya, kalau cabut nyawa saya. Gini mbak, kemarin saya ketemu Bang Haji Rumah Irama, guru saya, ustadz saya ya, kiai saya. Jadi Masya Allah, beliau bilang sakit itu rahmat ya. Seperti kita ketahui, Nabi Ayub diuji sakit sama Allah. Kalau ditanya sakit itu penyebabnya apa, bismillah, sudah pasti penyebabnya Allah. Allah yang memberikan sakit, Allah yang uji. Siapa yang sabar, insya Allah akan digunturkan dosa-dosanya. Biasa, saya manusia biasa ya, awal diuji kanker itu kaget, drop, ya stres. Tapi bismillah, obatnya baca Al-Quran. Kenapa Al-Quran jadi obat? Dengan baca Al-Quran, hati tenang, sel-sel dalam tubuh itu insya Allah sehat. Dan bismillah, jadi kita kan dengan baca Al-Quran dekat sama Allah. Nah, kuncinya itu yang membuat kita bisa insya Allah ikhlas, tawakal, itu dekat sama Allah. Jadi awal saya kena kanker, yang pasti kaget, iya. Tapi bismillah, saya baca Al-Quran, alhamdulillah pelan-pelan saya mulai bisa menerima. Ya tadinya denial, alhamdulillah jadi insya Allah, ternyata insya Allah ada hikmah gitu. Karena orang yang dikasih sakit adalah orang yang dipilih Allah mbak, ya, orang yang disayang Allah. Jadi kita harus husnuzon. Nah, dengan kita husnuzon, insya Allah badan kita jadi pelan-pelan pemulihannya jadi bisa recovery ya, kesehatan. Dan bismillah ikhtiar ke dokter, karena dokter itu ilmu Allah luas ya. Nah, jadi bismillah, yang pertama-tama adalah kita pastinya minta perlindungan Allah. Gimana caranya? Read Al-Quran, baca Al-Quran, karena Al-Quran ada syifa, obat. Oke, tapi aku kepo nih Mas Aldi. Tadi kan nyebutnya memang ya penyakit dari Allah. Iya. Tapi kan memang kalau misalnya pola hidup kita pun tidak sehat, ya kan akan datang penyakit. Kalau Kak Aldi waktu itu Ya gini, logikanya gini. Kalau kita bilang pola hidup nggak sehat, pola hidup nggak sehat gimana dulu nih? Kalau kita minum minuman keras, terus akhirnya sakit, nah itu jelas. Ya kita ngundang sakit, ya. Contoh pola hidup begadang misalkan. Untuk beberapa orang yang kerjaannya misalkan begadang, ya kalau niatnya baik, insya Allah Allah berikan kesehatan. Nah kalau minuman keras tadi, kan dari niatnya udah nggak baik, perbuatan juga nggak baik. Nah akhirnya malah sakit. Jadi kalau ditanya pola hidup saya waktu kemarin kanker, iya, karena memang pola hidup saya yang contoh saya begadang, kena asap rokok, harusnya istirahat pulang syuting, saya malah dugem. Ya ini dengan begini insya Allah jadi pelajaran buat semua gitu. Harusnya istirahat, ya istirahat, jangan malah lanjut dugem. Saya setiap malam dugem mbak, bangor mbak, bandel mbak. Dan alhamdulillahnya, bismillah, makanya tadi dikasih sakit, akhirnya itu teguran buat saya kan, teguran, ujian, dan itu tadi alhamdulillah masih ditegur di dunia. Coba kalau saya lagi nakal-nakalnya, kalau cabut nyawa saya, ya tanpa saya mikir, bertobat dan berubah pola hidup, kehidupan, ngeri mbak. Lebih baik saya ditegur di dunia daripada di akhirat, ngeri. Sisa api neraka mengerikan. Makanya saya sekarang baca Al-Quran, rekam posting, bismillah. Setelah saya sembuh, saya mikir, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan, saya harus menyampaikan kebaikan, menyampaikan isi Al-Quran, sampaikan walaupun satu ayat. Oke, tadi juga nyebutnya pas awal tahu ya kanker, kaget dan denial juga. Nah itu gimana tuh cara Kak Aldi akhirnya aku menerima? Yang namanya kaget, denial, waktu pertama kali kita misalkan divonis sakit ya, sakit apa aja, kanker, jantung atau diabetes ya, wajar manusia kaget karena kita ya manusia biasa. Tapi itu tadi dengan kita dekat sama Allah, insya Allah diberikan ketenangan. Gimana? Tahajud, sholat, baca Al-Quran, doa ibu ya. Karena kan nih saya waktu kena kanker, saya mau kemo, saya minta doa ibu. Masya Allah ibu memberikan doa, memberikan semangat, saya jadi strong banget.
Kan baginda Rasul bilang ibumu, ibumu, ibumu. Dengan kita dekat sama ibu, hormat sama ibu, memuliakan ibu, berbakti sama ibu, itu juga obat buat saya. Makanya kalau kalian sering lihat saya sebelum pergi cium kaki ibu, itu obat saya. Kan janji Allah pasti, siapa yang sayang sama ibunya, menghormati orang tua, ya berbakti sama orang tua, insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Ya termasuk saya selamat dari kanker. Doa ibu saya. Sempat ngerasa kayak nyalahin diri sendiri gitu gak? Mungkin dengan pola yang tadi kamu Iya. sebut ya Kak Sehat, dan kayak aduh masih di umur muda udah Ya kita perbanyak introspeksi diri. Saya waktu difonis kanker, kan ada yang bilang kanker itu multifaktor penyebabnya A, B, C, bisa genetik, bisa makanan, bisa. Tapi itu ada benarnya juga. Mungkin saya itu tadi kena banyak asap rokok. Kan di bungkus rokok tertulis dapat menyebabkan kanker. Nah, saya setiap malam kena asap rokok. Saya bukan perokok loh, saya perokok pasif jadinya. Itu tadi mungkin tubuh saya tidak kuat. Mungkin ada di luar sana yang bilang, ya gue udah ngerokok lama tapi kok gue gak kena kanker. Ya jangan sampai tunggu kena kanker dulu kan. Intinya kan gitu. Jadi yang sekali lagi ujian orang itu pasti berbeda-beda. Kembali ke Allah itu intinya. Dengan kita tawakal, insya Allah ujian apapun insya Allah kan ada ayatnya. Allah tidak memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan manusia, tidak lebih dari batas kemampuan manusia. selain ke dokter kala itu pengobatan yang Kak Aldi lakukan, apakah Nah. ada yang ramuan-ramuan? Ini yang harus saya perjelas luruskan. Saya pasien kanker, saya pernah di kemo 6 kali. Jadi kalau ditanya Ali Taher, lu berobat, bismillah berobat sakit kanker kemana? Ya ke dokter. Ya mbak, orang sakit ya ke dokter, orang lapar ya ke rumah makan, ya sakit ke rumah sakit. Gak mungkin saya sakit ke rumah makan kan? Gak nyambung. Nah kalau ditanya Ali Taher pengobatannya gimana? Ya tadi sudah bilang, saya kemo 6 kali. Ilmu kedokteran ilmunya Allah. Jadi untuk pemirsa semua, teman-teman, jangan pernah takut meriksa diri ke dokter. Ya saya pernah dengar kalau ada benjolan lebih dari 2 cm, cek ke dokter. Nah kalau ditanya ramuan apa, madu itu ramuan, masya Allah, ramuan tertulis di Al-Quran. Madu itu obat. Kalau ditanya, ada Tahir lo alternatif nggak? Iya, apa minum madu? Dan ilmu kedokteran juga alternatif loh. Alternatif kan pilihan. Dengan kita sakit, ya kita pilih ke dokter. Kan alternatif. Jadi jangan sampai paradigmanya itu salah gitu. Karena dia bilang alternatif bla bla bla. Bismillah. Yang namanya sakit ke rumah sakit, cek ke dokter, itu ilmu Allah. Ibnu Sina kan. Jadi yang pasti insya Allah saya doakan semua sehat. Look at the stars, insya Allah semua sehat. Jangan lupa baca Al-Quran. Al-Quran adalah syifa, obat. Oke, Kak Aldi kan memang udah melakukan kemo, Iya. penyakitnya juga mungkin sudah biasa. Tapi kan kalau kanker kan kita tahu ya di dalam bayang-bayang kanker mungkin ada masih sisa-sisanya. Gimana tuh Kak Aldi menyikapi? Apakah kehidupannya pola hidupnya diperbaikin atau gimana? Saya sampai detik ini dan saat saya divonis kanker, saya sudah disebut penyintas, survivor. Beda kalau belum pernah divonis kanker ya, nggak ada istilah penyintas disematkan ke saya. Jadi saya ini adalah survivor, penyintas, orang yang sudah pernah divonis kanker, sudah pernah terdiagnosa kanker dan sudah pernah melakukan kemoterapi. Kalau ditanya masalah kambuh lagi atau gimana, itu semua rahasia Allah. Rezeki, jodoh, maut itu termasuk sakit. Thank you, brotherku, I love you. Termasuk kematian. Tidak ada hubungannya kematian sama sakit. Ada orang yang sehat juga kalau memang sudah waktunya berpulang. Tapi kalau ditanya apakah sekarang saya mau deketin asap rokok, tidak mau. Dan ya itu tadi pola hidup ya, kalau capek istirahat. Jadi jangan maksain diri bareng udah letih ya, udah pulang kerja terus teman ada yang ngajak nongkrong, ya saya mikir 2 kali. Jadi itu pola hidupnya benar juga harus dirubah. Tapi yang jelas, yang utama, pola hidup yang utama adalah yang dirubah. Yang tadinya nggak pernah baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran, itu obat. Yang tadinya nggak pernah sholat, ayo sholat. Bismillah, itu adalah obat. Kalau cara Kak Aldi untuk meskipun anaknya masih kecil ya, supaya nanti ke depan dia usia Kak Aldi atau mungkin remaja tidak ada ya penyakit-penyakit yang serius itu gimana? Apakah dari sekarang? Gini mbak, ya tadi rezeki, jodoh, maut itu termasuk sakit, itu rahasia mbak.
Ya kadang orang udah jaga pola hidup ya bla bla bla, ternyata diuji juga dengan sakit. Ya Nabi Ayub kan seorang nabi, yang namanya pola hidupnya masya Allah, seorang nabi ya, Allah uji sakit lama loh. Nah kita tahu itu dari Al-Quran, dan beliau sabar, tawakal, akhirnya diberikan kesembuhan sama Allah, minta kesembuhan sama Allah. Ya kalau Mbak bilang tadi, makanya saya bilang ke anak-anak saya, gimana saya ngedidik anak, yang utama pertama Iqra, baca Al-Quran. Ya saya contohkan dulu kepada anak saya gitu, nanti kan anak kan mencontoh bapaknya. Makanya kenapa saya posting baca Al-Quran. Sekarang ini banyak orang bangga dengan postingan dia yang lain selain baca Al-Quran, sementara dia baca Al-Quran di posting malu. Lah coba deh kembali lagi kita ke logika deh, harusnya kita bangga dengan ibadah, bukan bangga dengan kemaksiatan. Ya tapi jangan sampai sombong, alhamdulillah ya, dosa juga kalau sombong. Intinya adalah sampaikan beberapa ayat dengan saya mencontohkan baca Al-Quran, insya Allah anak saya ngikut. Ya jadi yang ditanamkan kepada anak adalah pertama ya bismillah, ibadah, ya tawakal, ya tauhid, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, dan cinta semuanya. Jadi after kemarin sembuh ya dari kanker, ada nggak sih mungkin efek-efek dari itu kemarin? Apakah tiba-tiba bangun tidur kayak badannya nggak enak? Ini kalau di kala waktu saya masih ada benjolan, saya kan ada benjolan dekat paru-paru ya, 9 kali cm, jadi kalau nafas segini, busungin dada dulu biar nyampe, karena ada benjolan dekat paru-paru, dia udah neken mediastinum. Mediastinum tuh ya ada satu paru, sama udah metastase ke leher di sini ya, aku di sini. Nah, nih bismillah. Sakit yang sesungguhnya itu adalah siksa api neraka, masuk neraka. Ya, kalau ditanya udah sembuh, kita semua belum, karena kita belum di surga. Kalau kita di surga, baru kita dinyatakan sembuh, karena ujiannya adalah dunia ujian. Ya, kadang sakit, kadang enggak. Ya, kadang pilek, kadang sembuh. Ya, jadi bismillah, berlindung pada Allah. Kenapa Al-Quran disebut obat segala macam penyakit? Karena